kemampuan bagi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada umat-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan sedemikian rupa dalam menyampaikan pesan hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetesan air mata kami, semuanya Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Bukankah ya Tuhan Yesus terlalu banyak orang saat ini untuk melewati waktu tertati-tati oleh karena begitu luar biasanya kesukaran yang sedang terjadi. Kami tahu memang ya Bapa bahwa Alkitab telah menubuatkan di akhir zaman kesukaran akan datang. Dan kami sadar saat ini kami sedang berada di tengah-tengah akhir zaman ini. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami. Biarlah pertolongan Roh Kudus senantiasa menjamin hidup kami. Jalan Yesus Tuhan, kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam program Obat Tidur malam hari ini. Dan ini adalah merupakan program yang sangat spesial dari Tuhan untuk kita semua. Karena memang diperuntukkan buat orang-orang yang sulit tidur, itu yang pertama sekali. Dan juga karena buat saudara juga yang memang ada pekerjaannya sambil mendengar, bisa juga bukan karena sulit tidur. Tapi yang pasti saudara-saudara sekalian, program ini adalah program spesial untuk para pendengar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kami telah membagikan di poster kami yaitu mengenai tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang berbicara yaitu air mata yang melebihi emas. Bukankah saudara-saudara sekalian bahwa terlalu banyak orang menangis dan menangis oleh karena penderitaan yang dialami. Dan tidak sedikit orang ingin bunuh diri oleh karena kesukaran yang datang bertubi-tubi menghampiri hidupnya. Dan kita tahu kesulitan dan kesukaran itu tidak pernah dia permisi datang, dan dia memang datang tanpa permisi. Dan dia selalu menghinggapi orang-orang, dan manakala mereka tidak bisa menghadapinya dengan seksama, maka dia akan mati dalam kesukaran itu. Di dalam perjalanan para pemazmur, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pemazmur 126, di mana bangsa Israel, saudaraku yang disebut mereka digelari yaitu penjara. Mereka saudara-saudara sekalian menangis, dan ternyata tangisan mereka adalah melebihi emas. Saya mau simpelkan Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan buat saudara dari ayat 5 sampai ayat 6, Pemazmur 126. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, garis bawahi air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, agak pertebal sedikit, menangis itu garis bawahi. Sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, penjara saudara-saudara sekalian berkata di dalam ayat 1 bahwa ketika mereka menangis berseru kepada Tuhan, dan keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan bagaikan sungai Negev, saudaraku, yang kering langsung berair. Bagaikan mimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Memang saudaraku, ketika seseorang menangis menggumuli pergumulan hidupnya, di tengah-tengah kesukaran dan penderitaannya, kalau dia sedang menangis dan bermohon kepada Tuhan, dan memang Tuhan bekerja bagaikan mimpi, karena tidak bisa kita tebak kapan dia memulihkan hidup kita, kapan dia saudaraku mengangkat semua persoalan kita, kapan dia datang menghampiri kita, kapan dia datang saudaraku untuk menghapus air mata kita. Lalu akhirnya kita tersenyum, dan air mata kita itu disebut melebihi emas. Saudara, kalau berbicara tentang air mata yang terus menangis dan menangis,
Seorang tokoh Alkitab yang tidak asing, yang terlalu banyak orang tua menyematkan, memberi gelar anaknya, yaitu Hana. Bukankah saudaraku di dalam pasal 1, kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 12, bahwa Hana itu menangis terseduh-seduh dan menangis. Sampai oleh karena sudah kecapean dia menangis dan berdoa, lalu Imam Eli berkata, "Wahai engkau wanita mabuk, mengapa kau di situ menangis begitu?" Saudara, Alkitab mencatat ketika dia selalu berseru menangis, apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doanya. Air matanya saudara-saudara sekalian diganti melebihi emas. Tuhan memberikan Samuel kepadanya, anak yang diminta dari Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun Bapak Ibu Saudara saat ini menangis oleh karena persoalan dan pergumulan hidupmu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Bukankah saudara sekalian, kadang-kadang saudara, bahwa gesekan atau penderitaan itu yang membuat air mata kita itu saudara berharga, seperti air mata kerang yang menjadi mutiara. Kerang saudara-saudara sekalian, bahwa di bawah laut dia adalah digesek terus oleh arus bawah laut itu, lalu sampai kerang itu terbuka dan dia menangis. Lalu karena dia terus menangis, akhirnya saudaraku, garam air laut menjadikan dia menjadi mutiara yang berharga. Dan banyak orang ingin mendapatkannya, karena sukar memang dia adalah juga di tengah laut, bukan di tepi pantai. Kalau dia di tepi pantai, bukankah gampang sekali kita mendapatkannya Bapak Ibu Saudara? Tapi karena dia memang di dasar laut, itulah yang disebut air mata kerang. Kiranya saudara-saudara sekalian, air mata Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaikan air mata kerang yang oleh karena gesekan persoalan hidup dan kesukaran penderitaan itu, yang selalu menangis di kaki Tuhan, lalu dia mengubah itu menjadi sebuah mutiara yang juga bagaikan emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam nats ini dikatakan bahwa para penjara itu saudara, dikatakan ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucukkan air mata. Ayat 6, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis, dikatakan mereka saudara akan menuai dengan sorak-sorai, dan mereka akan dengan sambil menabur, pasti pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Nats ini saudara-saudara sekalian adalah berbicara tentang kepada orang yang mengalami kesukaran atau kesulitan, namun tetap mereka saudaraku memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena mereka berjalan maju, saudara, dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucukkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis, itu adalah bicara pengharapan, yang selalu memandang kepada Tuhan, yang juga dia tidak mau diam, tapi selalu dia melakukan yang terbaik dan berusaha keluar dari persoalan itu. Mereka itu sebabnya dikatakan mereka selalu memandang ke depan, mereka selalu juga menabur saudara-saudara sekalian, sambil dalam penderitaan mereka terus berusaha bagaimana mereka berjuang dalam hidup mereka dan berharap kepada Tuhan bahwa pertolongan hanya datangnya dari Tuhan saja, bukan daripada yang lain. Saudara, kalau seperti ini orang-orang dalam menghadapi situasi kesulitan, maka tidak ada di sana saudara yang dikatakan bunuh diri. Saya mau katakan kepada saudara saat ini yang mengalami keputusasaan atau ingin bunuh diri, boleh-boleh saja ada orang saat ini saudara yaitu ingin bunuh diri oleh karena persoalan hidupnya. Manusia ditetapkan mati sekali saja dan setelah itu dihakimi. Artinya Anda jangan pernah berpikir kalau engkau mengakhiri hidupmu dengan baygon, lalu selesailah persoalan hidup, justru tambah rumit. Setelah engkau meninggal dunia, dan nanti saudara setelah kehidupan sekarang ada kehidupan di pada dunia lain, akan berhadapan dengan sang kali, berhadapan dengan yaitu hakim yang adil, Yesus Kristus. Kalau ayahnya Martin Luther berkata bahwa Yesus nanti adalah hakim yang sadis, yang sebut saya pinjam bahasa beliau, Yesus adalah hakim yang sadis. Kenapa saya katakan hakim yang sadis? Karena memang tidak ada ampun lagi di sana, tidak ada pembelaan lagi di sana buat orang yang tidak percaya. Maka kepada orang saat ini yang disesak oleh masa kesukaran penderitaanmu, jangan pernah engkau ingin mengakhiri hidupmu. Berjuanglah, tetaplah pandang kepada Tuhan, tetaplah memohon kepada Tuhan, tetaplah meminta belas kasihan Tuhan, tetaplah engkau berseru kepada Tuhan. Saya percaya bahwa air mata saudara
akan ditampung oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Karena Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur 56 ayat 9 dikatakan begini, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Semua tangisan penderitaan orang-orang yang dia menangis, saudaraku, mengeluarkan air mata dan sambil menyampaikan kepada Tuhan semua isi hatinya, apa yang membuat dia menangis, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia menderita, bahwa Tuhan menampung di dalam kirbatnya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara sedang menangis, mengalami persoalan hidup, jangan pernah engkau terdiam lalu memikirkan, yaitu mengakhiri hidupmu. Karena Alkitab mencatat, ketika seseorang memiliki persoalan hidup, maka dikatakan sebagaimana dalam Mazmur 56 ayat 9, saya ulangi sekali lagi, sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bayangkan. Jadi tidak rugi kalau saudara sedang mengalami persoalan atau kesukaran hidup. Tidak rugi Anda berdoa dan menangisi itu kepada Tuhan, karena memang semua air matamu itu adalah ditampung dalam kirbat Allah. Ada sebuah tempat yang penampungnya, dan semua ukiran bahasa menyampaikan dengan puisi atau puitis, ataupun juga dengan teriak-teriak yang bukan puitis, yang mungkin kadang seolah marah oleh karena begitu engkau mengekspresikan persoalan hidupmu, semua didaftarkan dalam bukunya Tuhan. Karena memang Alkitab mencatat, Allah memandang dari surga dan menyoroti semua manusia, mengawasi semua manusia. Terlebih saudara adalah biji mata Tuhan. Bahkan lebih lagi diukirkan bahwa namamu terukir di telapak tangan Tuhan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, apapun kesulitan Bapak Ibu saat ini, penderitaanmu, apapun yang membuat engkau sedang menangis terseduh-seduh, sampai nggak bisa lagi suaramu keluar oleh karena sudah capek menangis, paling tidak suara hatimu bicara kepada Tuhan. Semuanya itu ditampung oleh Tuhan. Semuanya akan diukir di sebuah kitab, di mana engkau sedang menangisi persoalan hidupmu. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, engkau harus memiliki keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan semua kebutuhanmu, Allah pertolonganmu. Sebagaimana para penjara berkata, aku memandangkan pandanganku ke atas gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kepadaku? Adalah datangnya dari Allah Israel yang membuat saya dan saudara terlindung, penjaga saya dan saudara tidak terlelap. Dia tidak tertidur, dia mengawasi kita. Dibuatnya saudara-saudara sekalian bahwa matahari tidak mencelakai kita, bulan pun juga demikian. Artinya apa? Saya dan saudara ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Orang-orang boleh ketakutan oleh karena COVID, orang-orang boleh menangis oleh karena ada ancaman, tetapi saya mau katakan, orang yang berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi akan dilindungi oleh Tuhan dan mendapatkan kenyamanan dan damai sejahtera.